Kok shalomnya kurang mantap? Oh, pakai masker. Shalom, puji nama Tuhan. Nggak kerasa saudara, sudah masuk bulan ke-10 saudara ya. Sebentar lagi sudah tahun ini berganti. Kita sudah pakai masker ini masuk 8 bulan saudara ya. 8 bulan, 7 bulan secara tepatnya saudara, sejak bulan Maret. Dan hari ini kita boleh ada di sini. Saudara ini kasih Tuhan, saya ingin sharing kepada saudara di bulan Oktober ini tentang rahasia hidup yang berkemenangan. Saya percaya kita semua harus menang, saudara. Kita nggak boleh menjadi orang pecundang, ya. Apapun pergumulan dalam hidup saya dan saudara, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam hubungan orang tua, anak, menantu, mertua, di dalam pekerjaan, bisnis, apapun, dalam kesehatan saya dan saudara harus menang. Amin. Kita harus menang. Tidak boleh keadaan ini yang menguasai kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat sebentar, kita harus menang atas apa saudara? Yang pertama tentu kita harus menang atas dosa. Bukan hidup yang tidak memungkinkan untuk berdosa, tetapi hidup yang memungkinkan kemenangan atas dosa. Enggak mungkin orang enggak berdosa saudara. Pasti karena jengkel, marah, berdosa, segala macam saudara. Seringkali tanpa kita sadari. Makanya orang bisa hidup di dalam dikatakan bukan hidup yang tidak mungkin untuk berdosa, tetapi hidup yang memungkinkan kemenangan atas dosa. Jadi kita harus bisa menang atas dosa. Yang kedua saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menang soal apa lagi saudara? Nah firman Tuhan nanti kita akan bahas. Yang kedua kita bukanlah dikatakan kehidupan yang tidak normal atau kehidupan yang hanya dinikmati oleh beberapa anak Tuhan. Saudara kadang-kadang kita berpikir kok enak aja ya, kok hanya Pak Irwan saja yang menikmati karena dia hamba Tuhan. Kok si A aja yang menikmati? No saudara. Saudara dengar baik-baik, bukan orang tertentu aja yang boleh menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan menyediakan provision. Dia adalah Allah yang menyediakan buat saya dan saudara. Setiap level, setiap tahapan saudara, Tuhan tahu bagaimana untuk memberkati hidup saya dan saudara. Jadi bukan hanya untuk orang tertentu. Nah yang ketiga saudara dikatakan bukan hidup di mana tidak ada pencobaan, tetapi hidup di mana pencobaan itu dikalahkan. Amin. Saudara, karena iman kita akan terus diuji saudara. Makin lama makin besar kapasitas iman kita. Tentu setiap orang tidak sama saudara ya. Ada yang orang harus melewati lembah maut saudara, ada orang yang mesti melewati lembah kesedihan, lembah air mata. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita harus menang. Amin. Yang keempat dikatakan apa? Bukan kehidupan kemenangan lahiriah saja, tetapi kehidupan kemenangan lahir dan batin. Ada orang lahirnya, waduh hebat betul ini ya, mewah, semua tercukupkan, tapi batinnya kosong saudara. Ada orang batinnya saudara sukacita, tapi lahiriahnya juga bergumul. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita mau menang lahir dan batin. Ngomong amin saudara. Nah saudara yang dikasih yang kelima, bukanlah kehidupan yang sudah dewasa, dikatakan yang sudah dewasa di mana pertumbuhan lebih lanjut dalam kasih karunia tidak perlu atau tidak mungkin. Jadi kadang-kadang kita pikir oh saya sudah jadi pendeta, gembala, kayaknya udah cukup lah kasih karunia nggak perlu. No, setiap kita masih memerlukan kasih karunia. Bukan berarti iman saudara levelnya tinggi terus saudara nggak perlu, enggak. Setiap kita masih memerlukan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjut. Saudara, yang jelas bagaimana supaya kita bisa menang? Yang pertama, identitas harus jelas. Apa yang jelas saudara? Identitas. Oke. Kalau Tuhan itu identitasnya jelas, laki-laki, perempuan-perempuan. Nggak ada laki perempuan laki hai, nggak ada itu saudara. Catat. Nah saudara ini kasih Tuhan, dikatakan sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Saudara, bukan berarti saudara mengikuti ritual agama saudara ya, ikut kom, dibaptis, ikut kom, ikut kul, bisa sharing, terus saudara pikir oh ini saya sudah anak Tuhan. Kalau saudara hanya melakukan ritual-ritual agama tanpa ada perubahan dalam hidupmu, itu sia-sia, catat saudara. Jangan saudara sering suka pakai apa saudara? Pakai topeng. Saudara seringkali kita tanpa kita sadari saudara yang dikasih Tuhan ada banyak hal yang sering kita tutupi saudara. Ops, kecepatan. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan supaya kamu dibaharui. Saudara dengar baik-baik saudara.
kita ini adalah ciptaan baru, identitasnya harus jelas. Jadi seringkali kalau sekarang kita pakai masker oke lah ya saudara ya. Tapi maksud saya ada banyak kadang-kadang hidup kita ini pakai topeng saudara. Kadang-kadang kita bisa ngomong lembut sekali saudara ya. Kayaknya firmannya menyentuh, very touching saudara ya. Wow, sangat enak dengar ngomong. Tapi kadang-kadang isinya di dalam penuh dengan kemunafikan. Sama seperti kayak ahli Taurat itu ditegur Yesus. Kamu ini sama seperti kuburan. Di luarnya putih, di dalamnya isinya tulang belulang. Nah jangan sampai kita seperti itu saudara. Amin. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan saudara. Tapi dalamnya busuk, iri hati, dengki, bungakan uang. Hati-hati saudara. Nah saudara ini kasih Tuhan selanjutnya dikatakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Hari-hari ini saya dan saudara tidak punya pilihan saudara. Saudara mau larut di dalam kesedihan, merenungi nasib, aduh kok hidup kayak begini ya, ini susah, semua susah. Saudara mau larut di dalam kesedihan, saudara mau larut di dalam kedukaan, saudara mau larut di dalam masalah, saya pikir saudara akan tenggelam. Makanya saya bilang jemaat GBI My Home, baik yang di rumah maupun di hari ini yang ikut ibadah, kita semua harus bisa melalui masa-masa sulit ini. Bukan hanya saudara sendiri yang melalui masa sulit, saya juga melalui masa sulit, gereja ini juga, tapi kita semua harus menang. Makanya iman kita, iman saya dan saudara harus tumbuh. Enggak ada pilihan saudara. Karena di mana-mana sekarang sedang masa resesi. Memang sekarang pemerintah bantu kiri kanan karena apa saudara? Seluruh dunia sedang cetak uang. Saudara harus tahu itu. Nanti satu titik uang ada, barang pun nggak bisa beli saudara. Atau barang ada, kita nggak punya uang untuk beli. Saudara dengar baik-baik. Sekarang semua negara diam. Kenapa? Karena semua sibuk cetak uang. Saudara ya, itu untuk mengantisipasi dan akhirnya resesi. Saudara harus belajar dari sejarah, saudara. 100 tahun yang lalu kejadian ini pernah terjadi, namanya Spanish flu. Hanya influenza, tapi mematikan puluhan juta orang. Saudara, itu memakan waktu hampir 11 tahun. Saudara, 1918, 1920, saudara, Spanish flu. Habis Spanish flu bisa diatasi, masuk masa resesi. Habis resesi yang berkepanjangan masuk ke dalam masa yang namanya Great Depression. Di mana-mana orang susah makan, susah kerja. Bahkan zaman itu sangat terkenal seorang ibu pasang sign, anaknya dijual, saudara. Nah saudara, tapi zaman itu gereja bergerak begitu cepat, kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan zaman itu percaya sekali Yesus akan segera datang. Karena mereka pegang di dalam Matius pasal 24. Tanda-tanda ini saudara Tuhan akan datang. Oh perang, mereka baru selesai mengakhiri perang dunia pertama. Tiba-tiba masuk penyakit sampar, penyakit flu, influenza, Spanish flu ini saudara. Habis itu kelaparan, waduh tapi gereja giat itu saudara. Nah sama juga seperti sekarang saudara ya. Kita sudah diingatkan ini tanda akhir zaman. Saudara, Yesus mau datang sekarang, minggu depan, tahun depan, bulan depan, 10 tahun lagi. Tapi saya perlu mengingatkan kenyataan gereja yang sekarang. Saudara harus bisa menang. Amin. Nah saudara ini kasih Tuhan. Tidak ada lain saudara. Harus disadari iman saya dan saudara harus bertumbuh. Identitas kita harus jelas karena firman Tuhan yang ngomong sama kita saudara. Kalau saudara perhatikan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kalau saudara menderita, saudara bergumul, masa Tuhan gak tahu? Masa Tuhan lalai sama firman-Nya yang mengatakan saudara dan saya adalah umat kepunyaannya sendiri. Supaya saya dan saudara memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil saya dan saudara keluar dari kegelapan. Amin saudara. Makanya kita yang sudah keluar saudara dari dosa masa lalu, kita ini harus menang. Amin. Nah saudara ini kasih Tuhan yang kedua. Yang pertama tadi identitas harus jelas. Yang kedua, saudara kemenangan itu tidak diperoleh dengan usaha manusia. Yeremia bilang apa? Terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Catat itu saudara. Kalau hari ini saudara berhasil, jangan saudara pikir, oh karena saya pintar, karena saya cerdas, karena saya usaha, karena saya diberkati, karena ini tenaga saya sendiri. Saudara ingat baik-baik, tidak ada
kemenangan itu diperoleh dengan usaha manusia. Saudara, saya ingat di dalam Mazmur 111. Ini yang saya renung-renungkan beberapa minggu lalu, saudara ya. Karena saya pikir Tuhan, kami semua ini, pasukan kami ini besar. Kita semua harus bisa menang. Saya merenung-renung saudara, dan ketika baca ayat ini menjadi rema saudara. Dikatakan, saya ambil ayat 2, 5, 7 dan 8, nanti saudara baca ya. Mazmur 111 itu 1 sampai 10 aja saudara. Ini ayat keduanya bilang begini, besar perbuatanmu. Dikatakan, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara perhatikan. Ayat pertama itu katakan kita perlu bersyukur. Memang kita perlu bersyukur, nggak ada pilihan lain saudara ya. Saya perlu bersyukur. Diloloskan beberapa kali dari COVID itu perlu bersyukur. Diloloskan dari masa-masa sulit itu perlu bersyukur saudara. Terus dikatakan diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan tahu betul rezeki masing-masing saya dan saudara. Rezeki dikatakan diberikan Tuhan kepada orang yang takut akan Dia. Selanjutnya dia bilang apa saudara? Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Tuhan bukan Tuhan yang gampang melupakan saudara. Tuhan ingat akan janjinya, bahkan janjinya sampai selama-lamanya. Terus dia bilang apa saudara? Perbuatan tangannya, dikatakan ia ingat selama, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Nah, saya ingatkan untuk jemaat Tuhan, yang pertama kita tetap harus perlu bersyukur. Yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara yang takut akan Tuhan, itu ada rezekinya saudara. Orang yang takut akan Tuhan, saya dan saudara, itu ada namanya rezekinya. Saudara dikatakan apa lagi saudara? Tuhan itu perbuatan tangan Tuhan, dikatakan ialah kebenaran dan keadilan. Tuhan ini mati di depan. Kebenaran dan keadilan, saudara catat, dan kejujuran, itu modal saya dan saudara. Kalau saudara sama diri saudara sendiri nggak jujur, saudara ya, beli ijazah kaleng, abal-abal, saudara ya. Ada itu kan banyak orang pakai doktor, STH, MTH, berani berkhotbah, sekolah nggak ada, apa skripsi dibuatkan orang, apa tesis dibuatkan orang. Saya pikir yang kayak gitu dirinya sendiri dia bohong, apalagi jemaat saudara. Makanya saya selalu ngomong untuk kita ini hal-hal yang sederhana, saya dan saudara, kita ini perlu jujur dengan diri kita. Amin. Kita perlu, kalau memang kita nggak mampu, memang kita nggak mampu. Jangan kita nggak mampu, sok tahu, sok mampu saudara. Mempertahankan supaya dilihat orang oke, saudara yang menang tampang doang, hutang sekeliling pinggang, tak ada guna itu saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kebenaran, kejujuran, keadilan. Saya mau kasih yang ketiga saudara. Yang ketiga saudara, tolong itu jangan bising di situ. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga dikatakan kemenangan itu anugerah dari Tuhan. Oke, saya kasih gambar itu burung pelatuk saudara. Burung pelatuk itu lagi matuk-matuk satu kali saudara. Tok 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 tok, tiba-tiba ada petir. Duar, pohon turbah, terus dia bilang apa? Wih, hebat juga patukanku, ini mantap ya. Patok-patok saudara, tumbang juga pohon ini. Nah, saudara, kadang-kadang kan kita seperti itu juga saudara. Kita merasa kita ini berjasa, paling hebat. Kalau nggak ada aku nggak bisa perusahaan ini maju. Kalau nggak ada aku gereja ini nggak maju ini. Kalau nggak ada aku yang sumbang. Kadang-kadang kita pikir kita ini hebat saudara. Aku ini yang bikin bangga provinsi ini, kota ini. Saudara kita ini nggak ada apa-apa. Harus ingat kemenangan itu karunia anugerah yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Amin. Nah saudara dikatakan tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang keempat saudara, kemenangan itu suatu pilihan. Saya selalu suka dengan gambar ini saudara. Si Pilatus ini lagi cuci tangan saudara. Jadi cuci tangan itu ternyata 2000 tahun yang lalu itu sudah ada saudara ya. Cuci tangan saudara. Waktu itu kenapa dia cuci tangan? Pilatus bisa memilih untuk membebaskan Yesus atau mengorbankan Yesus. Tapi tipe orang pengecut saudara, selalu ada orang lain yang dikorbankan dia cuci tangan. Nah biasa gitu saudara ya. Suami istri, kalau suami pengecut selalu salahkan istri saudara.
Tak mau dia disalahkan, saudara, kalau nggak mau bertanggung jawab. Kalau orang ya pengecut, saudara, kalau dia salah, dia akan salahkan orang lain. Ini gara-gara anak buah di bawah ini nggak betul ini. Saudara, bukan dia, iya Pak saya salah, nanti saya betul. Itu tipe pengecut, saudara ya. Nah Pilatus juga seperti itu, saudara. Jadi karena dia mau aman, dia cuci tangan. Nah cuci tangan, kita perlu cuci tangan juga, tapi kita perlu jaga kesehatan, saudara, bukan Pilatus. Yosua bilang apa? Dikumpulkan semua orang Israel. Dia ngomong apa, saudara? Aku mau kasih kalian pilihan. Kalau kalian mau menyembah Tuhan yang disembah orang di seberang sungai, silakan. Kalau mau menyembah, tapi aku mau menyembah Tuhan yang memberi aku kemenangan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Saudara dengar? Tetapi aku dan isi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Pilihannya jelas. Saudara, mari kita, kemenangan kita itu suatu pilihan, ditentukan kita mau menang atau mau kalah. Saya ingat, saudara, kami dulu ini tanya Rickson ini, tadi ada Pak Matius, saya ingat, saudara. Waktu awal-awal gereja ini miskin kali kami, saudara. Hutangnya banyak. Macam mana mau hidup gereja ini, sudah sewanya 3 tahun belum bayar, cicil-cicil, saudara, hutang ke pusat banyak. Saudara, akhirnya kami tuh pikirannya tuh kami bisik-bisik 3-4 orang, ini ada uang, ada modal sedikit, departemen ini ada uang sedikit, ayo kita kumpulkan, kita main forex. Ingat Son? Ingat saudara, kami wakafkan si Rickson di ruang atas, beli komputer, kau duduk di sini ya Son, jangan bergerak, kau lihat main jam tertentu, mainlah saudara. Jual saham, beli saham, tapi forex saudara ya, di pasar modal entah Jepang, saudara, dia bilang, puji Tuhan Pak, BBM atau SMS tuh 2 juta tambah hari ini. Tiba-tiba lampu mati, saudara. Terjun bebas saham itu, saudara ya. Sekali hidup dia bilang, Pak kita rugi 15 juta, 20 juta. Berlututlah kami 3-4 orang, saudara, minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena kami mengandalkan kekuatan kami. Tapi kami gak berani ngomong. Pokoknya ini rahasia kita tutup, ada uang kita ganti pelan-pelan. Sampai pulih, diam semua saudara. Ampun Tuhan, kami selalu mengandalkan kekuatan kami. Nah, saudara, ini berapa tahun yang lalu? 16 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Karena pakai logika. Nah saudara, ini kasih Tuhan, tapi hari ini kami mau kasih tahu saudara, dengar baik-baik, kita harus menang, tapi kita menang karena kita mengandalkan Tuhan. Amin. Nah saudara, ini kasih Tuhan yang kelima. Berkemenangan itu dikatakan dipertahankan oleh suatu sikap. Jadi kalau kita bilang kita harus survive, kita harus pulih, kita harus menang, kita harus lewat, itu sikap. Firman Tuhan bilang begini di Ibrani, saudara, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kalau kita fokus, kita nggak perlu kecewa, saudara. Kalau kita fokus, kita tidak akan pernah sirik, kita nggak akan pernah iri hati. Saya dulu, saudara, maaf ngomong, saudara, ketika pindah di Batam, kami itu jalan kaki, saudara. Kalau nggak numpang jalan kaki, motor pun nggak punya, saudara. Tetapi hujan-hujan, satu kali saya hujan-hujan jalan bawa anak saya, saudara. Tetangga 2 rumah kami itu orang gereja, saudara. Gereja dulu kami sama-sama satu gereja. Terus dia ngomong apa, saudara? Setelah dia ikut saya di Batam, saudara ya, sudah jadi pengerja, baru bilang, Pak, dulu saya lihat Bapak jalan sama ibu sama anak hujan-hujan, saya langsung ngomong apa? Inilah orang yang dihukum Tuhan. Saya pun, saudara, dalam keadaan kehujanan, saya cuma ngomong Tuhan yang saya sembah, yang saya saksikan, Tuhan yang hebat, yang memulihkan. Kalau sampai kayak gini kondisiku, aku pun gak peduli Tuhan, karena aku melayani Tuhan yang memang kurang hebat. Betul, saudara? Saya cuma ngomong gitu aja. Saya naik motor, saya kehujanan, pokoknya kalau Tuhan gak izinkan, saya akan tetap setia, tapi saya mau kasih tahu Tuhan. Kalau orang ngomongin saya, katamu Tuhanmu kaya, tapi kenapa kamu seperti itu? Misalnya, saudara ya. Karena proses yang berkepanjangan, saya akan ngomong Tuhan bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang mengizinkan ini semua. Saudara, ini kasih dengan berjalanan waktu kan kita bisa melihat, saudara. Nah, dari situ sikap kalau kita mau menang, saudara, dalam kemenangan, sikap kita juga harus teguh. Amin. Nggak boleh pantang menyerah, saudara. Saudara, ini kasih Tuhan, saya ulangi lagi, kemenangan itu yang pertama, identitas harus jelas. Yang kedua, tidak diperoleh hanya dengan usaha manusia. Yang ketiga, kemenangan itu anugerah dari Tuhan. Yang keempat, kemenangan itu suatu pilihan. Yang kelima, berkemenangan dipertahankan oleh suatu sikap. Sebagai penutup, Bapak Ibu, ini ada burung kecil yang namanya The American Tree Sparrow. Ini burung gereja, saudara ya. Tapi bukan burung gereja, ini burung gereja di Amerika. Ukurannya hampir sama, saudara. Dikatakan apa? Berukuran hanya 14-17 cm, tetapi bisa bersenandung meskipun musim dingin ekstrim melingkupinya. Salju turun di mana-mana, saudara, orang nggak mau keluar rumah, binatang semua suji, senyap, putih semua. Hanya burung kecil ini yang bernyanyi, saudara.
Tuhan membuat burung kecil ini sanggup melintasi setiap musim dingin tetap bersenandung. Dia pasti menyertai saat umat yang dikasihnya melintasi musim-musim dingin ini, saudara. Amin. Kita sedang masuk satu musim yang kita nggak pernah ngalami sebelumnya. Tapi ini menjadi bagian sejarah saya dan saudara. Tuhan akan mampukan saya dan saudara untuk melalui setiap musim. Dan kita akan terus bersenandung memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara ini kasih Tuhan. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai menyampaikan firman siang hari ini. Terima kasih buat setiap kesempatan kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami semua orang harus bisa melalui musim-musim seperti ini. Dan kami semua mau menang Tuhan. Terima kasih untuk setiap kemenangan yang Tuhan berikan. Untuk menjadi seorang pemenang kami harus tahu identitas kami harus jelas. Untuk menjadi seorang pemenang kami tahu kami harus mengandalkan Tuhan. Untuk menjadi seorang pemenang kami tahu kemenangan itu adalah anugerah dari Tuhan. Untuk menjadi seorang pemenang kami tahu Tuhan itu adalah keputusan kami memilih. Dan kami harus mempunyai sikap yang tegas. Terus mengandalkan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat GBI My Home. Dimanapun mereka berada, yang tidak beribadah bersama dengan kami, Tuhan juga memberkati mereka seperti Tuhan memberkati umat-Mu yang hadir siang hari ini. Engkau campur tangan untuk setiap pergumulan, masalah-masalah yang mereka hadapi, keuangan, rumah tangga, Tuhan karakter yang buruk, yang tidak jujur, setiap proses kami harus menang. Kami harus menang atas identitas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus siang hari ini. Tuhan memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Sambil saudara persiapkan anggur saudara. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari katakan dengan iman, karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik jemaat yang di rumah maupun di sini, mari angkat roti kita tinggi-tinggi. Kita mau memperbaharui komitmen kita di dalam Tuhan dan kita mau materaikan bahwa kita semua adalah pemenang. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasihi jemaat Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi, yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi yang dalamnya adalah anggur, persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat darah-Mu, buat tubuh-Mu yang telah terkorban selamatkan jiwaku. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lebih lagi kita katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus yang hari ini. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang tidak ada pengharapan ada jalan keluar. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar minggu ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, di dalam kami menghadapi hari-hari kami ke depan, bahwa setiap kami harus keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami juga rindu untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, terimalah kuasa yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan Roh Kudus, mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.